Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Lita Ari Kurnia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2, batch 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5242110986. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model problem based learning pada materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di kelas 10 E4 SMAN 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa. Maksudnya kabarnya seperti biasa. Baik. Masih semangat. Walaupun panas, walaupun mungkin ada yang sudah mengantuk dan lapar, ya. Nah, semoga nanti di pembelajaran kali ini kalian masih semangat, ya walaupun sambil ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah. Yang penting nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan aktif, tertib, dan bisa terkondisikan dengan baik, gitu ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran seperti biasa, silakan KM-nya dipersiapkan teman-temannya, kemudian berdoa. Sikap beri salam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih sudah berdoa. Sekarang sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, di absen dulu sama ibu, absensi kehadiran. Yang pertama, Aditya. Aldi Pratama. Anda Nadia. Andini. Rizky Bagas. Rizky Bagas gimana? Sakit izin atau Kak Alfa? Nggak ada yang ngechat ke grup atau ngechat salah satu dari kalian? Baik, sudah diakses, 2 orang tidak hadir. Oke, kita mulai masuk ke pembelajaran ya. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke materi, kita persepsi dulu. Yang sebelah sana kelihatan kan? Kalau ibu ini kelihatan? Oke, kita persepsi dulu. Yang pertama, masih ingat nggak dengan materi yang kemarin? Apa materinya? Ya, jadi materi di sebelumnya adalah tentang pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Nah, kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan materi kali ini? Nah, karena kalian belum tahu materi hari ini materi tentang apa, nanti kita akan putar videonya supaya kalian tahu dan bisa menebak materinya tentang apa ya. Baik, jadi tadi kan persepsinya tentang
pergaulan bebas, dan juga zina. Kemarin sudah dijelaskan kan ya sama Ibu, kenapa sih harus belajar tentang itu? Ada yang tahu? Ya gampangannya ya agar terhindar dari perbuatan itu, kayak gitu. Supaya kamu tidak melakukan perbuatan tersebut, supaya kamu bisa menjaga diri, supaya kamu bisa menjaga kewibawaan diri, bisa menjaga apa yang namanya nama baik, gitu ya, untuk materi yang sebelumnya, dan tujuan dari belajar materi itu. Kemudian untuk materi hari ini bisa dilihat di videonya. Silakan dicepatin videonya. Kira-kira setelah melihat videonya, kalau kalian lihat dari videonya isinya apa? Tawakal, tahu, apalagi raja, ada yang menyontek, gitu ya. Nah tadi di videonya itu kompleksnya begini. Jadi dia tidak hanya menceritakan satu hal, tapi menceritakan banyak hal. Salah satunya tadi kan dia mau ujian, kemudian dia pengen mencontek supaya dapat nilai bagus, tapi tadi kan ada 2 malaikat dan setan, gitu ya. Ada 2 orang, satu jadi malaikat, satu jadi setan. Yang malaikat jangan, nanti Allah marah loh, gitu kan. Yang setan gak apa-apa, biar kamu dapat nilai bagus. Misal, kalau kalian yang di posisinya laki-laki tadi, kira-kira kalian akan tetap nyontek, gas nyontek, atau skip? Gas, tuh kan. Kebanyakan pasti gas nyontek, gitu kan. Tapi ada yang ada paling diantara ini sebanyak ini orang paling 1 orang yang takut nanti visi aku. Ya. Nah jadi nanti materi yang akan kita pelajari sedikit banyak tentang seperti yang ada di video tadi. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Sebelum ke tujuan pembelajaran, kalau dikaitkan dengan materi yang kemarin, kira-kira ada kaitannya nggak kalau menurut kalian? Ada kaitannya tidak? Tidak? Ada. Jadi nanti akan kita bahas secara menyeluruh. Kalau sedikit kalau melihat dari cuplikan tadi, ada kaitannya. Kaitannya salah satunya adalah khauf. Kan khauf itu kan artinya takut atau enggak tawakal. Tawakal itu kan tawakal. Serah diri. Nah, kemudian kaitannya apa sih kira-kira khauf itu kan takut. Jadi dengan belajar yang kemarin, kaitannya dengan materi hari ini adalah kita takut untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Intinya gitu, kaitannya. Kalau kemarin kan perbuatan zina, pergaulan bebas itu kan perbuatan yang tidak baik. Tadi juga gitu kan, di video juga gitu. Ada salah satu perbuatan yang tidak baik, yaitu mencontek. Nah, jadi materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menghindari hal-hal yang tidak baik dengan berpedomannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tujuannya itu kamu bisa menganalisis atau gampangannya gini. Setidaknya kamu paham apa sih artinya mahabbah, apa sih artinya khauf, apa sih artinya rojak, apa artinya tawakal. Setidaknya kalian tahu itu dulu artinya secara singkat setidaknya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik sebelum masuk ke materi. Ada yang mau jawab tidak? Yang nomor pertama, jelaskan pengertian dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Silakan Pak Is.
mengutamakan Allah, kemudian ya singkatnya begitu. Jadi mencintai Allah itu kamu mengutamakan segala hal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nanti setelah ini kalian akan dibentuk kelompok sama ibu. Iya, setelah ini ya. Kalian akan dibentuk kelompok sama ibu. Kemudian nanti setelah selesai silakan kamu bergabung sama teman kelompoknya. Kemudian nanti saya akan bahas materinya. Setelah dibahas materi, nanti kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar. Untuk kelompoknya sudah dibagi sama ibu. Kelihatan nggak? Oke. Untuk kelompok 1, jadi dibagi 5 kelompok sama ibu. Karena kan kalian sekarang jumlahnya ada sekitar 31 kan ya? Ya. Kelompok 1 ada Ihsan, Aldi, Putri, Mulan, Fardan, Robi, dan Adi. Ada yang belum kebagian? Atau sudah semua? Sudah semua kan? Nah, karena sudah semua, silakan sekarang bergabung dulu dengan teman-teman satu kelompoknya. Kita masuk ke materi. Sudah gabung sama kelompoknya masing-masing? Sebelum mulai materi, kita mau pakai sedikit dulu. Kita nggak usah tegang. Ini supaya kalian nggak ngantuk. Soalnya tadi ibu lihat sudah ada yang beberapa yang mulai sayup-sayup matanya, ada yang sudah mulai ruang-ruang. Nah, silakan sekarang berdiri semuanya. Coba berdiri sekarang. Jadi nanti ice breaking-nya ada reward-nya. Reward-nya nggak banyak. Reward-nya apa? Reward-nya berupa cuan. Cuan bagi yang beruntung. Ya. Jadi silakan nanti memperebutkan cuan. Tapi ada ininya dulu, ada bukan joget sih. Kalau joget kan takutnya bisa ada yang hardware atau apa. Jadi nanti kalau ibu bilang sakit, kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikut, kamu pegang, bukan pegang kepala. Kalau bilang sikut berarti pegangnya sikut. Ya. Nah, kalau bilang sikat, baru nanti ambil cuannya. Sudah? Semua sudah ditaruh di tengah ya? Nah, nanti kalau ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi. Mulai, gitu ya? Sudah, siapkan dirinya, siapkan tenaganya, dan siapkan katanya untuk berebut. Sudah, siap? Revisi saya kan? Konsentrasi. Sikut. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Tempatnya cepat ya, dengarkan ya. Sikut, 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 sikat. Yang sebentar kalian gak masuk lagi setidaknya. Kamu siapa? Aku Fajar. Gak percaya. Aku sudah mas. Bulan Fajar harusnya muncul dari timur dong. Jangan ya. Aku tadi datang dari barat. Kiamat dong nanti. Jangan bilang tidak berani. Emang ada apaan kalau di situ?
Jangan bersikap lemah dan janganlah pulang kamu bersering hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Oke, sudah habis ya videonya. Baik, dari videonya tadi tentang apa kira-kira? Ada kasusnya nggak di dalam situ? Ada. Apa? Pacaran, kemudian putus cinta. Kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan materinya? Ada. Kemudian selanjutnya ada dalil. Siapa bagi yang membaca dalil? Siapa? Ya. Kelihatan nggak? Kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Lebih kamu cintai kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan pada orang-orang Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Baik, ini ya bisa dilihat untuk dalilnya. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 24. Situ dikatakan, apabila bapakmu, anakmu, saudaramu, kelihatan nggak yang sebelah sana? Kalau ibu di sini kelihatan? Ininya kelihatan? Kelihatan? Bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, harta kekayaan, intinya apapun yang kemudian kamu khawatirkan atau kamu sangat cintai, seperti tadi ya, seperti Sukajar, dia sangat mencintai pacarnya, gitu kan? Nah, itu nanti intinya itu kamu tidak boleh mencintai sesuatu itu melebihi cintanya kepada Allah. Gitu. Kalau kalian lihat penerapannya, salah satunya ada di sekolah ya, penerapan mahabbah bagi pelajar. Nah ini nggak bisa kalian lakukan. Bagi pelajar dengan berzikir kepada Allah dalam perjalanan sekolah. Kalau perjalanan sekolah, zikir tidak? Tidak. Zikir atau nyanyi? Nah kebanyakan dari kita pasti nyanyi kan? Iya. Nggak berzikir, nyanyi ya, sepanjang jalan nyanyi. Kalau enggak sepanjang jalan dengerin headset, ya intinya tuh nyanyian. Kadang sepanjang jalan kita khutbah, kayak gitu kan? Bukan malah berzikir, tapi malah melakukan hal lain. Ya wajar sih, namanya juga manusia. Tapi ya kan kadang itu ya kan sekarang trennya gitu ya maklum lah, kita kan manusia bukan nabi. Ya tapi kan kita juga diharuskan untuk mencontoh perilakunya nabi. Ya, jadi salah satu contoh-contohnya, misalnya kamu sedang menderita sakit, kamu
studi kasus. Studi kasus yang nomor 3. Ada studi kasus. Silakan dikerjakan yang bagian ini ya. Studi kasus dan solusi. Studi kasus 1. Di sekolah ada siswa yang sangat disiplin dan jujur. Namun teman-temannya suka menggoda, membuatnya merasa terasing. Jadi yang kedua ini tentang pemuda yang khawatir tentang masa depannya dan rezekinya, sehingga ia sering gelisah. Silakan dicarikan cara pemuda itu untuk memupuk rasa tawakal kepada Allah. Ini solusinya semua. Studi kasus sama apa itu? Yang apa? Yang sudah, silakan maju ke depan 2 orang atau 3 orang. Silakan dibacakan hasil kerja kelompok yang terkait kasus atau masalah yang diselesaikan. Silakan dengarkan temannya presentasi. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, tadi studi kelas 1 tentang soal siswa, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya untuk tetap menjadikan dia istiqomah. Tadi apa yang studi kelas 1 jawabannya untuk penyelesaian permasalahannya? Apa tadi yang pertama? Jawaban untuk penyelesaian permasalahannya di dunia nyata. Ya, jadi tetap ya, salah satu langkah yang diberikan oleh kelompoknya Sosan adalah dia harus tetap jujur, tetap menjadi pribadi yang seperti biasanya walaupun dia sudah sering digoda oleh teman-temannya. Nah, jadi dari studi kasus ini, setidaknya nanti kalian bisa tahu bahwa ketika kalian punya masalah-masalah seperti ini atau kalian bahkan menemukan permasalahan nyata seperti ini, kalian nantinya bisa menyelesaikan dengan banyak sekali hal-hal atau solusi yang baik atau yang bermanfaat. Dari sini sudah paham? Oke, sebelum diakhiri
dulu. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini tentang apa? Tentang mahabbah. Tentang apa lagi? Tahu. Intinya dari materi kali ini, apa sih yang paling kamu bisa dengarkan atau apa yang paling kamu bisa ambil pelajaran? Apa? Cintai Allah. Oh, cintai Allah. Apa lagi? Berserah diri. Terus selalu tawakal. Nah, kemudian refleksi dirinya dari pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian sudah paham nggak dengan pembelajaran hari ini? Sudah paham? Kalau disuruh memberi contohnya bisa? Apa kira-kira kalau ibu tolong dong kasih contohnya tentang tawakal apa? Berserah diri kepada Allah. Contohnya, misal di sekolah apa kira-kira? Menyebut ulangan, Bagus. Salah satunya ada lagi kawan. Baik ya. Dan itu untuk kesimpulan dan juga refleksi pembelajaran hari ini. Nah, nanti dikasih set asesmen formatif sama ibu. Nanti silakan diakses, untuk linknya sudah dikirim di WA group. Silakan dikerjakan di rumah atau bisa juga dikerjakan di sekolah. Nah, nanti kapan ibu nilai yang nilai keseluruhannya masih di bawah KKM, nanti silakan melakukan remedial ya. Kalau yang nilainya sudah di atas KKM atau sudah baik, nanti silakan melakukan pengayaan. Pengayaannya apa? Pengayaannya nanti kalian disuruh membuat artikel atau essay yang berkaitan dengan materi kali ini. Itu untuk pengayaan. Kalau remedial berarti harus mengulang materinya lagi. Ya. Nah, untuk tindak lanjutnya setelahnya nanti, setelah remedial dan pengayaan, untuk tindak lanjutnya silakan nanti di rumah kamu bisa membuat apa ya, video mini mungkin bisa. Video mini atau mini vlog tentang bagaimana sih cara untuk menerapkan perilaku yang baik ini di kehidupan sehari-hari. Kayak video yang SMA yang pertama tadi loh misalnya. Nah, silakan membuat mini video nanti ya untuk sebagai bukti tindak lanjut dari materi hari ini. Nah, mungkin itu saja. Sebelum diakhiri ada pertanyaan terkait materi hari ini? Tidak? Sudah paham? Oke, sudah punya gambaran kan setidaknya? Baik, kalau sudah silakan sebelum diakhiri pembelajaran hari ini seperti biasa doa dulu dibimbing oleh KM. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Baik, terima kasih untuk hari ini atas semua kerja kerasnya dan atas semua keaktifannya hari ini. Walaupun ada yang sudah mengantuk atau sudah apa, tapi setidaknya hari ini apa ya, kelasnya jadi lebih ramai